Saudara, saya di pagi yang subuh ini di Amerika, saya akan memulai dengan sebuah cerita, dan cerita ini pada waktu hamba Tuhan saudara ada di Indonesia. Saya ingat peristiwa ini ya. Suatu hari diceritakan ada seorang pria yang disanjung bahwa semasa sekolah SMP, SMA, dia orang yang digila-gilai oleh cewek. Ya, banyak cewek-cewek itu yang menggila-gilai dia. Detik itu si pria ini agak malu-malu tersipu-sipu, saudara. Ya, dia ada kebanggaan dalam hatinya. Kemudian si pembicara yang cerita ini melanjutkan kisahnya. Memang si Joni ini adalah laki-laki yang sangat digila-gilai semasa SMP bahkan sampai SMA. Lalu semua rekannya bertanya, seperti apa itu Pak peristiwanya? Betul, setiap ketemu si Joni, wanita di sekolah itu selalu mengatakan disebutnya, ini gila, 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 gitu saudara ya. Lalu tertawalah semua. Ya, saudara, ini suatu joke ya, cerita. Gambarannya adalah laki-laki itu, pria itu merasa GR. Ya, GR itu gede rasa. Gede rasa itu kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya memang nggak ada di kamusnya ya. Kamusnya cari gede rasa, GR itu nggak ada. Tapi bahasa Inggrisnya itu biasanya dipakai kata get over yourself atau flatter yourself ya. Jangan GR, don't get over yourself. Don't flatter yourself. Nah, ini ya. Nah, saudara, analogi ini sama dengan kondisi bangsa Israel saat itu yang tertulis di dalam Ulangan 9 ayat 6. Ulangan 9 ayat 6. Demikian bunyinya. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Saya ulangi saudara ya. Ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberi kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, gede rasa ya adalah perasaan yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum pasti itu benar. Kita merasa berperan penting, kita atas suatu pencapaian, atas suatu prestasi, atas suatu keberhasilan, padahal sebenarnya tidak. Ya, kita merasa ada orang banyak yang menaksir atau perempuan itu mengagumi pada dirinya, padahal sebetulnya enggak, saudara. Ya, inilah orang yang disebut GR. Orang GR itu adalah orang yang salah membaca. Itu GR, saudara. Nah, bangsa Israel memang bangsa yang kecil. Tetapi di dalam perjalanan sejarahnya, dia kerap kali menang, berulang kali menang di dalam pertempuran, dalam peperangan terhadap musuh yang lebih kuat. Ya. Sehingga lewat peristiwa-peristiwa itu, dia menganggap faktor mereka lah, faktor pasukan mereka lah yang membuat itu menang. Jadi ada kesombongan di dalam hati. Ya. Dia merasakan seperti itu. Tapi sebetulnya enggak. Ya. Menjelang masuk di dalam tanah perjanjian, Tuhan memperingatkan bangsa Israel untuk tidak GR, untuk tidak besar kepala. Ya, saudara. Sebab apa? Sebab mereka ini selama ini menganggap kemenangan itu karena jasa pasukannya, pasukan yang hebat, pasukan perangnya yang kuat. Mereka menganggap diri mereka berkorban. Mereka menganggap sudah berjasa ya untuk meraih kemenangan-kemenangan. Sebaliknya dengan keras sekali Tuhan menegur mereka, sekali lagi dikatakan engkau bangsa yang tegar tengkuk. Nah, gambaran bangsa Israel ini sebetulnya cocok dengan gambaran kehidupan kita ya. Sesungguhnya saudara, kalau kita perhatikan banyak orang-orang Kristen ini yang juga lupa, dia merasa bentuk sukses, bentuk keberhasilan atau pencapaian sesuatu yang dianggap wah ini membanggakan ya. Itu mereka lupa. Mereka beranggapan ya itulah adalah prestasi jasa pribadi ya.
kekuatan daripada pribadinya. Padahal tidak, saudara. Kita ini melupakan bahwa itu keberhasilan itu sebetulnya karena jasa atau penyertaan kemurahan Tuhan. Nah, saudara, bagaimana dengan praktek hidup kita hari-hari ini? Bagaimana saudara, bagaimana saya ini punya hati yang sebenarnya? Ya, mungkin di dalam sebuah pelayanan rohani, mungkin di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, aktivitasnya, mungkin di dalam memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan atau sumbangan apapun, sehingga orang itu merasakan cukup berjasa, aku cukup punya andil, ya, atas segala yang ada di tempat ini adalah jasaku. Bagian saya sudah saya kerjakan untuk Tuhan. Dia merasa berjasa buat Tuhan. Ini bahaya ya. Jangan sekali-kali kita berbangga atas diri kita sehingga kita merasakan aku berjasa, nah Tuhan ini pasti harus memberi sesuatu kepada aku. Saudara, kalau kita ini punya hati seperti itu, ya, punya hati GR, sebetulnya kita ini layak disebut orang yang belum mengenal Kristus. Belum mengenal Kristus. Sudah tahu tentang Kristus tapi belum kenal. Ya, apa itu mengenal Kristus? Kita akan bicara minggu depan, saudara. Ya. Nah, bukankah di dalam firman sudah dikatakan Tuhanlah yang memberi dan mengaruniakan kepada anaknya itu kekuatan untuk berhasil untuk memperoleh semuanya itu. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 13 itu juga ditulis begini, saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara dapat mampu kita tanggung dari siapa? Kekuatan dari Dia. Ya. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga sama. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Dialah yang memberi kepadamu kekuatan. Untuk apa? Untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi sekali lagi, kekuatan itu memang dari Tuhan. Ya, saudara yang bergerak, tapi yang memberi kekuatan itu untuk mencapai pencapaian keberhasilan itu adalah Tuhan. Inilah sebetulnya kondisi iman percaya orang Kristen itu harus di sini. Jangan pernah membanggakan kekuatannya sendiri, ya. Dan Tuhan pun itu tidak suka, saudara. Mari kita belajar untuk tetap berdiri kepada jalan yang firman tunjukkan kepada kita. Jadi nggak ada dasar, guys, kita ini untuk apa ya? Untuk membanggakan diri atas segala kekuatan keberhasilan kita, nggak ada. Ya. Dan kejatuhan orang biasanya di sini. Tuhanlah yang memberkati kita bukan karena kebaikan kita, melainkan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita ini sering salah tangkap, salah mengerti, saudara. Ya. Di dalam banyak hal, dalam banyak perkara, kita sering kali salah menangkap, ya, misunderstanding. Nah, contohnya ya, seperti orang yang merasa saya sudah jadi Kristen, saya sudah meninggalkan Tuhan, maka saya sudah menjadi orang dengan posisi yang oke-oke, baik-baik saja dengan Tuhan. Ya, dia merasakan sudah beres semuanya. Padahal hidup masih belepotan, saudara. Ya, kita kan ingat, memang kita sudah tidak berbuat dosa. Kita sudah lepaskan dari dosa. Perkara-perkara dosa kita sudah tinggalkan. Tetapi apakah itu sudah selesai, beres? Enggak. Nah, kita seringkali GR di sini. Dikira persoalan dosa sudah beres, padahal belum. Ya. Nah, memang orang meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan dosa itu baik, dan itu Tuhan inginkan. Tetapi bukan cuma itu. Ada orang lagi yang sudah ngerti kebenaran, tapi tidak lakukan, itu dosa. Ya. Jadi dosa itu bukan cuma pelanggaran atau terlibat di dalam perbuatan-perbuatan jahat. Bukan. Tapi kita ngerti yang baik, tapi tidak berbuat, itu juga dosa. Ya, seperti dalam Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17, itu bunyinya demikian. Jika kita seseorang yang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, jadi kita ngerti bagaimana harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, maka ia
berdosa. Ya. Maka dia menjadi orang yang salah. Nah, jangan sekali-kali kita memandang dari satu sisi saja. Tinggalkan manusia lama dosa, tapi berdiam di tengah. Saudara ingat kata metanoia. Metanoia itu kan begini. Ya, dulu terlibat dosa. Sekarang kita lepas dari dosa itu. Kita berputar arah. Nah, ya, kita berbalik arah. Tapi hati-hati, kalau di sini berarti cuma 90 derajat. Meninggalkan dosa, yes, baik. Tapi 90 derajat. Tuhan inginkan kita itu 180 derajat. Nah, ya. Apa maksud 180 derajat ini? Banyak orang meninggalkan dosa, tapi dia berdiam di posisi hanya meninggalkan dosa. Dia lupa. Setelah dia tinggalkan dosa, dia berbalik berputar. Terus apa ini berikutnya? Dengan menghadap 180 derajat. Saudara, Roh Kudus bersama kita itu punya maksud. Kita disertai Roh Kudus sampai sepanjang masa hidup kita, itu ada maksud Tuhan. Roh Kudus bukan cuma untuk kita perintah-perintahkan, untuk memberkati, untuk mengajar kita, bukan. Tapi maksud penyertaan Tuhan itu adalah untuk memimpin saudara dan saya untuk bertindak, melangkah. Ya. Jadi setelah meninggalkan dosa berbalik, jangan GR dulu. Ya, ini masih separuh jalan. Tapi kita harus mau siap masuk proses dipimpin oleh Roh Kudus. Persoalan manusia justru waktu di sini. Ya, sanggup melepaskan dosanya, dulu suka berbuat jahat, dulu tidak jujur, dulu hidup berselingkuh, dulu hidup perbuatan kemabuan, berjudi, dan lain-lain, tapi hari ini dia sanggup tinggalkan, tapi dia berhenti di sini, saudara. Dan merasa sudah beres, oke. Nah, ini GR-nya, saudara ya. Padahal bukan di situ yang Tuhan mau. Kita ada Roh Kudus, maksudnya siap hari ini, kita mulai berputar, melangkah di situ, siap untuk dipimpin, untuk bertindak dalam pimpinan Roh Kudus. Dan inilah yang disebut proses untuk membayar harga. Minggu kemarin saya akan sempat cerita mata uang dua sisi. Ya, orang hanya suka satu sisi, tapi sisi satu tanggung jawab nggak mau. Ya sama, saudara. Jadi kalau hari ini kita masih hidup di dalam gede rasa, ya, get over yourself. Kita itu orang yang belum mengenal Kristus. Hanya berhenti kita itu tahu Yesus, tapi kenal tidak. Ya. Oleh sebab itu, pada minggu ke depan pun saya akan bicara bagaimana kita ini sesungguhnya jadi orang Kristen yang mengenal Yesus. Ya, bukan cuma tahu Yesus. Kalau orang tahu Yesus itu sangat banyak, saudara, dan sangat gampang sekali. Siapa yang hobinya suka membaca buku, bacalah buku berita tentang Kristus, maka pengetahuan dia akan banyak tentang Tuhan. Apalagi kalau sekolah S1-nya tentang teologi, dilanjut S2, S3, kurang apa dia? Secara pengetahuan sudah terlalu banyak buat dia. Tetapi apakah itu sebuah jaminan orang yang tahu tentang Tuhan, dia mengenal Tuhan? Oh, belum tentu, saudara. Ya, belum tentu. Justru yang dirindukan Tuhan adalah saudara dan saya ini mengenal Dia. Dan ingat, mengenal Dia bukan proses seperti membalikkan tangan. Bukan proses instan. Bukan proses yang gampang. Gampang kita ngomong, praktek tidak gampang. Sesungguhnya kalau mau jujur, kekristenan itu kalau dikatakan gampang, ya gampang. Gampang dalam batas pencapaian apa? Saya percaya Yesus, terima Yesus, dan saya dibaptis, datang ke gereja, gampang sekali. Tapi bagaimana kita mewujudkan hidup sebagai orang yang Kristen, benar-benar Kristen. Kristen yang sejati. Kristen yang menyiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Ya, pada saat Yesus datang kedua kali, saudara dan saya ini menjadi mempelai yang sudah layak memenuhi syarat.
Dan itulah yang disebut Kristen sejati. Punya iman yang sejati. Ya, bukan hanya sekedar iman percaya, bukan hanya di permukaan, tetapi iman yang benar-benar yang Tuhan rindukan. Maka dari itu, saudara ingat enggak di dalam firman Tuhan yang mengatakan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, itu ada perkataan, masih adakah iman di bumi ini? Nah, ini tersirat apa kalimat ini? Tersirat keraguan-raguannya Tuhan. Tuhan itu sedih, ragu melihat manusia-manusia di akhir zaman ini yang namanya Kristen, labelnya Kristen ini, benarkah dia punya iman seperti yang diharapkan Tuhan? Ya, oleh sebab itu pun saya pribadi, saudara ya, saya pribadi lebih senang sekali ini mengulas atau berbicara kepada hal-hal yang prinsip bagi orang Kristen. Prinsip bagaimana kita berjalan, kita melakukan, kita mengerjakan, menuju seperti apa yang Tuhan harapkan. Ya. Bukan tidak boleh kita punya keinginan, punya kerinduan tentang hal-hal selama hidup di dunia. Sangat boleh. Tetapi ingat, saya selalu bagi ada dua perkara. Mengenai apa? Priority, ya, prioritas. Prioritas utama, prioritas tertinggi adalah kehendak Tuhan. Prioritas itu yang saya sebut primer, ya, utama. Sedangkan seluruh kerinduan, keinginan saudara, cita-cita, mimpi saudara, semua selagi kita ada di bumi, itu semua sifatnya sekunder. Kalau sekunder artinya suatu saat kita layak boleh melepaskan, meninggalkan, atau mengorbankan itu. Dan seluruh cita-cita, mimpi, kerinduan sekunder tidak boleh berlawanan dengan sesuatu yang primer, yaitu kehendak Tuhan. Begitu terjadi perlawanan, hidup kita kacau, saudara. Ya, oleh sebab itulah kita harus kembali menjadi Kristen yang sebenarnya ini gimana sih? Ya, pagi ini di Amerika saya sampaikan jangan menjadi Kristen yang GR. Ya, kalau GR itu kebanyakan kita itu di separuh jalan, ya, separuh sikap, rabaannya salah, sangkaannya salah. Ya, Tuhan pun sedih, kita yang kecewa. Oleh sebab itu biarlah pagi hari ini kita meletakkan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Tidak menjadi Kristen yang sedikit-sedikit GR, ya, yang salah sangka, yang misunderstanding, yang mengira semuanya beres, semuanya oke, padahal belum beres. Yang menganggap semuanya bersih, padahal masih kotor. Menganggap tidak dosa, padahal dosa yang kuat ada di dalam dirinya. Mari kita cerdik secara rohani, tajam secara rohani. Amin. Wah, luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Yusman sudah menegur, mengingatkan, dan mengajar kita semua agar supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang GR. Ya, tadi salah satu poinnya saya sangat suka, yaitu jangan merasa kita berjasa, maka Tuhan harus memberi sesuatu. Jangan merasa kita ini sudah merasa benar, tapi ternyata nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih Pak Yusman. Mari Pak Yusman, sebelum kita masuk dalam doa pribadi, mungkin Bapak bisa berdoa buat kami semua yang ada di ruangan Zoom ini. Silakan Pak Yusman. Bapakku, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Biarlah kiranya di pagi ini suasana yang Tuhan melihat seluruh isi hati kami, anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau mengenal secara penuh kehidupan kami pribadi demi pribadi. Apapun beban persoalan mereka, Tuhan pun mengerti sekali dengan jelas. Tapi biarlah lewat apa yang kami umat-Mu ini kerjakan setiap hari, apa yang kami dengarkan lewat telinga kami setiap hari, ini bukan perkara yang cuma-cuma yang lewat begitu saja, tetapi biarlah ini yang membangun, menguatkan manusia roh kami. Kami tahu Tuhan, kalau manusia roh kami ini sehat, roh manusia ini, roh kami ini kuat, maka jiwa kami pun akan tunduk dan menjadi sehat.
Sebab kami tahu posisi jiwa kami ini rapuh, jiwa kami ini rentan sekali. Dan kami tahu Tuhan, kalau roh kami ini bergaul erat dengan Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami mau dengar-dengaran, kami mau bertindak, inilah yang dikatakan hati nurani kami berbicara kepada jiwa kami. Biarlah jiwa kami Tuhan, pikiran, perasaan, dan kehendak kami adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, seluruh anak-anak-Mu yang pagi hari ini bersama-sama, biarlah firman ini meneguhkan hidup mereka. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, matang. Mereka hidup berani menghadapi tantangan-tantangan dunia ini. Terima kasih Bapak, jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Mereka terang dimanapun mereka berada. Lindungi, berkati mereka, dengan kesehatan mereka pun Tuhan jagai. Apa yang mereka kerjakan pun Tuhan memberkatilah mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.